kembali masuk. Nah, saudara, tema kita hari ini adalah Yahya Sinwar pengganti Haniyeh. Serem ya, saudara ya. Yahya Sinwar ini lebih buas dari Haniyeh ya. Kalau Haniyeh kan lebih tenang, dia tidak pernah memimpin pemberontakan, dia tidak pernah. Kalau Yahya Sinwar ini memang arsitek ya, arsitek dari semua terorisme yang dilakukan oleh Hamas ini Haniyeh. Jadi memang wah ini orang-orang Hamas ini memang niat mau cari gara-gara nih ya. Sedangkan Indonesia ya salah satu pendukung dari Hamas ya karena memang Indonesia dikenal sebagai eksportir teroris dan JK sebagai bandar terorisnya ya. Live sekarang Pak Toping mau kasih lagu Indonesia Raya Pak Toping? Enggak, hari ini bukan bicara kebangsaan kita sih. Oke, langsung ya. Oke, saudara, hari ini kita pelajaran kepemimpinan negarawan ya, tentang Pak Toping akan menjadi hostnya yang akan memandu kita dan akan memberikan pencerahan yang luar biasa ya. Seperti biasa, selalu heboh pencerahan dari beliau. Sebentar ya, ini saya mute all dulu ya, saya mute all dulu. Pak Toping bisa nyalakan sendiri. Ya, seperti biasa pencerahan dari Pak Toping selalu heboh dan kalau nggak diselingi dengan teriakan-teriakan rasanya bukan Pak Toping ya. Rasanya tidak akan seru. Makanya kita sudah lama anteng ya. Soalnya kita udah lama anteng-anteng ya, udah berapa setahun ini anteng ya. Nggak ada kadrun berani masuk. Nah, saudara, tema kita hari ini adalah Yahya Sinwar pengganti Haniyeh. Serem ya, saudara ya. Yahya Sinwar ini lebih buas dari Haniyeh ya. Kalau Haniyeh kan lebih tenang, dia tidak pernah memimpin pemberontakan, dia tidak pernah. Kalau Yahya Sinwar ini memang arsitek ya, arsitek dari semua terorisme yang dilakukan oleh Hamas ini Haniyeh. Jadi memang wah ini orang-orang Hamas ini memang niat mau cari gara-gara nih ya. Sedangkan Indonesia ya salah satu pendukung dari Hamas ya karena memang Indonesia dikenal sebagai eksportir teroris dan JK sebagai bandar terorisnya ya. Nah, ini mengerikan sekali. Nah, kita nggak pakai lama, langsung Pak Toping akan bicara ke materinya. Silakan Pak Toping, hajar saja Pak Toping. Kita kepretin ini. Baik, selamat malam. Selamat malam Pak Toping. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Malam ini sengaja saya mengambil topik yang namanya kajian strategis. Jadi kalau strategis itu ada strategic end atau objective, ada strategic ways atau action, strategic mean atau resources. Tentang apa? Setelah Ismail Haniyeh terbunuh, siapa berikutnya? Who next? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? What will happen next? Yang kita sering dengar tuh what next, ya kan? Beserta apa yang akan terjadi jikalau, what if. Jadi kalau cara berpikir strategi itu ya what next, ya what if. Tapi who next? Karena si Haniyeh ini kan diganti oleh si Yahya Sinwar. Ya, ini kita mau menyampaikan ya pada topik ini bagaimana aplikasi Situpa yang kita kenalkan pada saat pembicaraan waktu yang lalu. Jadi kepemimpinan strategik dengan paradigma Situpa ya. Kalau kita lihat kalau orang berpikir intelijen itu kronologi kegiatan itu what was ya, what is going on, what next, and what if. Itulah cara berpikir strategik. Nah, di paradigma Situpa ya, di paragraf 1 itu kita bicaranya what was, what is going on, kemudian kita perkirakan what next, dan what if, jika. Jikanya jika apa ini sekarang kan gitu. Baik.
Kita mulai saja dengan sekarang sebagai pengantar ya. Banyak pengamat politik memperkirakan setelah kematian Ismail Haniyeh bahwa akan terjadi eskalasi konflik menuju perang besar. Diperkirakan akan menjadi perang dunia ketiga atau perang di kawasan Timur Tengah. Apakah akan terjadi? Ini yang akan kita pikirkan. Masih peranggapan, belum menjadi kenyataan, tetapi indikasinya mengarah ke sana. Ya. Kemudian Iran akan menghukum Israel. Nah, bagaimana caranya Iran menghukum Israel? Karena ini yang sedang viral di medsos. Pakai hukum yang mana sekarang? Pakai hukum Tuhan, pakai hukum manusia, atau pakai hukumnya setan, kan begitu. Ketiga, perdamaian antara Palestina dengan Israel semakin tidak mungkin terjadi. Tidak akan ada perdamaian sampai akhir zaman selama Israel dianggap penjajah. Sementara Israel berkomitmen mempertahankan hak miliknya, hak milik yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sekarang kita bicara geopolitik, ya geopolitiknya manusia, tapi geopolitik Tuhan, kenapa nggak ditanyakan kenapa Tuhan memberikan tanah perjanjian itu kepada Israel di wilayah sekarang yang diduduki Israel? Bahkan wilayah yang diduduki Israel ini sudah semakin berkurang. Kalau kerajaan Israel dulu sampai ke Suriah sana, ya. Tapi inilah masih berbaik hati Israel masih memberikan tepi barat sama Gaza, ya, kepada Palestina. Jadi sementara ini ada yang menganggap Israel sebagai penjajah, ada yang menganggap Israel dijajah. Jadi terminologi penjajah dan yang dijajah ini makin tajam karena makin banyak orang yang tidak paham mendiskusikannya karena dia tidak tahu historinya. Jadi inilah pengantar ya, karena banyak sekali anehnya pengamat politik ini bukan orang militer, ya, bukan orang militer. Coba kita lihat di situ. Ya, tadi saya mendengar medsos saja geli saya mendengarnya. Ya, tapi baiklah, karena saya pengkajian strategi ini merupakan profesi saya, ya, kompetensi saya, maka saya membuka diskusi juga malam ini tentang itu, ya. Baiklah, saya mau beritahu dulu kepada teman-teman bahwa pergeseran paradigma, ya, strata perang dari masa ke masa. Jadi kalau zaman imperium dulu itu strategi sampai taktis itu di tangan satu orang, ya, di tangan satu orang, komando dan pengendaliannya berada satu orang. Zaman kekaisaran. Jadi raja itu yang menentukan semua, mulai dari A sampai Z, ya. Kemudian Perang Dunia Kedua sudah berubah. Ada strata grand strategi. Perang itu terjadi di level grand strategi. Kemudian ada di level strategi. Tapi malam ini kita menggunakan strategi militer, bukan strategi yang lainnya. Kemudian ini strata operasional tidak ada, langsung dari strategi militer ke strategi taktis. Ya, ini. Jadi belum ada yang operasional. Tapi setelah paradigma baru saat ini, ya, bergeser lagi. Jadi mulai dari grand strategi, strategi militernya, strategi operasional, ya, operasional militer, strategi taktis. Ini berubahnya ketika terjadi Perang Vietnam, Perang Dunia Kedua dan Perang Vietnam. Nah, diperlukanlah ini. Karena pertama kali Perang Dunia Kedua diselenggarakan operasi gabungan itu ketika Eisenhower sama MacArthur di Asia, Eisenhower di Eropa menggunakan operasional, ya. Nah, di Perang Vietnam pun belum dipakai itu, tapi mulai dari sini dipelajarilah, ya. Akhirnya adalah
level operasional. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi konflik di sana, kita harus melihatnya konflik di grand strategi, di level operasional, di level taktis. Jadi seperti Mossad, apa segala macam itu yang bermain di pertempuran itu ada level taktis. Tapi yang bermain di grand strategi, ya itulah statement-statement para pejabatnya. Nah, nanti kita lihat di mana kecanggihan semuanya, apa mereka saling berkaitan, apa tidak. Kenapa Iran itu tidak mungkin menang sama Israel? Karena mereka tidak menggunakan doktrin yang sama. Ya, baiklah, kita mulai lagi. Selanjutnya, inilah strata perang. Jadi kalau ini pihak sendiri, ini pihak musuh. Perang itu apa sih? Perselisihan bersenjata atau pertentangan antara kelompok terorganisir dengan pemerintah atau antar negara dalam rangka apa? Mencapai tujuan politik atau militer. Banyak yang mengatakan bahwa perang di Timur Tengah itu sekarang namanya dia sebut apa? Geopolitik klasik. Ya sejak zaman dulu pun memang itu perang terus, ya kan? Sebentar aja damai, jadi temporer saja damai itu. Jadi fluctuate, kadang damai, kadang perang atau konflik, ya. Nah, di grand strategi itu masing-masing negara menggunakan ilmu seni memberdayakan seluruh kekuatan dan kemampuan nasionalnya untuk mencapai tujuan nasional. Ya, apa tujuan nasionalnya Israel? Tujuan nasional Israel dia mempertahankan hak miliknya. Bagaimana utuh kan begitu. Sementara Iran menginginkan bahwa Israel hapus dari peta dunia. Demikian juga Hamas, Houthi dan Hezbollah. Ya, mereka menginginkan bahwa Palestina merdeka. Nah, di level strategi ilmu seni memberdayakan seluruh kekuatan dan kemampuan militer untuk memenangkan perang. Ya, untuk memenangkan perang. Memang ada strategi lain, diplomasi, strategi budaya, macam-macam di dalam level strategi. Tapi malam ini kita bicara strategi militer. Kemudian di level operasional juga demikian. Ilmu dan seni memberdayakan seluruh kekuatan dan kemampuan komando gabungan untuk memenangkan kampanye atau operasi gabungan. Ya, tujuan kampanye apa? Memenangkan perang. Ya. Jadi Israel sama sekutunya itu dia sudah disebut ada komando gabungan dan ada komando gabungan bersama joint interagency, ya. Jadi kalau mereka mengikuti paradigma ini, sedangkan musuh tidak mengikuti paradigma ini, ya tidak mungkin dia menang. Biar seperti apapun kekuatannya, ya. Sedangkan di level taktis adalah ilmu seni memberdayakan kekuatan dan kemampuan satuan tempur. Jadi batalion, divisi, sampai ke bawah itu brigade, ya itulah satuan tempur. Dan bantuan tempur, dia namanya bantuan tempur itu seperti satuan armet, satuan roket, satuan peluru kendali. Dan bantuan administrasi untuk memenangkan pertempuran dalam mendukung kampanye yang di atas. Jadi kita bisa menang di sini, mungkin Iran bisa menang di sini. Tapi dia tidak menang di perang. Jadi dia menang di pertempuran, tapi tidak menang di peperangan. Tolong diwaspadai ini. Seperti kita lah di Timur Timur. Kita menang. Di level tempur menang kita. Kita menguasai semua wilayah itu. Tapi di peperangan kita kalah. Kenapa? Di level grand strategi kita kalah. Jadi nggak ada artinya kita menang di pertempuran, tapi kalah kita di peperangan. Ya contohnya Timur Timur itulah. Ya kalah kita di peperangan. Artinya apa? Dia bermain strategi politik, ya kan? Dua gerakan, gerakan politik sama gerakan apa? Pertempuran. Oke lah. Mari kita lanjutkan. Itu sebagai pengantar. Dalam pencerahan sebelumnya, saya sudah menyampaikan strategi Israel.
Ya, sasaran Israel, negara Israel yang berdaulat di atas tanah yang dijanjikan Tuhan, yang menjadi pemiliknya, the promised land. Jadi orang Indonesia tidak memahami sejarah ini, ya. Sedangkan strateginya Iran dan koalisinya adalah hapusnya negara Israel dari peta dunia. Ini dimulai dari pernyataan presidennya si Mahmud Ahmadinejad. Ya, inilah strategi kedua ini. Jadi grand strateginya ini. Tapi yang melaksanakan siapa? Di level strateginya militernya kah? Di level operasional siapa? Di level taktis siapa? Jadi kalau kita bicara di level taktis, itulah mereka. Siapa? Hamas, Houthi, Hezbollah. Itulah. Tapi di level operasional saya tidak tahu siapa pemimpinnya.